Businessman Opinion. DPR mensahkan undang-undang tentang harmonisasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu isinya adalah kenaikan batas atas tarif pajak bumi dan bangunan PBB dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,5% dari NJOP. Apa komentar Anda mengenai kenaikan batas atas tarif PBB yang hampir 2 kali lipat di masa-masa pandemi ini? 633-9160. Gampang saja, PBB mahal-mahal nggak usah bayar. Saya udah 7-8 tahun mungkin nggak pernah bayar PBB. Itu aja dah. Terima kasih. Menurut saya, PBB nggak perlu dinaikkan. Sebetulnya potensi untuk pembayaran pajak dari PBB itu banyak sekali. Coba kalau dipermudah untuk pengurusan PBB. Banyak orang yang punya tanah, terus dibangun. Nah, setelah dibangun, mengurus PBB-nya. Dipersulit, susahnya minta ampun. Untuk masukin aja, mesti tunggu bulan Oktober atau November, begitu. Kalau nggak bisa ngurus. Itu kan potensi yang orang membayar pajak, tapi tidak dilayani dengan baik, gitu. Sebetulnya banyak yang potensi-potensi untuk pembayaran pajak untuk lebih meningkat kembali untuk PBB-nya. Coba deh pemerintah untuk dikampangkan untuk pengurusan perubahan, misalnya untuk kalau ada bangunan untuk tambah untuk membayar pajaknya dipermudah gitu loh. Jangan disusahkan, orang membayar pajak disusahkan. Terima kasih. Ya, kalau bisa pajak PBB-nya jangan dinaik-naikkan. Itu jalan raya aja banyak yang perusahaannya tutup, toko banyak yang mau dijual, kagak ada yang mau beli, sampai dihancurin. Jadi teman bayar tanahnya doang, bangunannya dia nggak bayar. Banyak yang di PHK itu, mal-mal aja sepi sekarang. Kalau bisa dilihat lagi, sepanjang jalan aja dijual, disewakan, nggak buka lagi. Karyawannya tuh di PHK, nanti banyak sekali itu ya pengangguran. Jadi kejahatan bisa meningkat itu. Ya, harusnya DPR sebagai lembaga legislatif pembuat undang-undang harusnya sebagai wakil rakyat juga mempunyai sense of crisis, yaitu peka terhadap krisis, peka terhadap gejala-gejala sosial di masyarakat. Kalau tadi Ibu tadi memberikan keterangan testimoni itu harusnya ditanggapi secara serius. Kenapa pada saat pandemi yang masih panjang, ekonomi lagi susah, orang mencari lahan nafkah sehari-hari susah, ini ditambah lagi kenaikan pajak nilai ambang batas dari PBB, pajak bumi dan bangunan, notabene 0,2 ke 0,3 ke 0,5 jadi hampir 200%. Itu tidak masuk akal. Jadi artinya kalau memang dibenahi, tunggu wabah ini selesai. Nah, itu bisa dibahas bersama. Saya kira demikian. Kalau saya boleh kasih, saya setuju dengan pendapat yang kalau memang pemerintah kekurangan dana, sebaiknya tuh subsidi-subsidi yang nggak penting kayak LPG 3 kilo atau apa gitu yang sering menurut saya salah sasaran tuh, itu aja dikurangi lah atau dihapus mendingan daripada nanti mau bebani rakyat lagi, kasihan lagi susah begini. Dan PPNBM apa tuh mobil tuh menurut saya mendingan jadiin balik lagi normal lah 100%, jangan 0%. Orang bisa beli mobil itu yang kaya, mereka itu yang mesti nanggung pajak, bukan yang lagi usaha toko-toko sepi begini. Terima kasih. Ya, saya kira DPR ini untuk kapan, periode kapan gitu loh, PBB ini akan diutarakan gitu loh ke mata publik gitu loh. Kalau saat sekarang tetap tahun depan saya kira belum tepat ya, karena pandemi ini kan orang masih susah mencari dana, mencari keuangan. Jadi kadang-kadang mereka buru-buru untuk mikirin pembayaran PBB aja, untuk makan pun mereka agak susah. Jadi untuk pembayaran karyawan, jadi saya kira kurang tepat ya korelasinya itu. Kalau kondisinya sudah membaik, ekonomi positif berjalan dengan baik, dengan semua kegiatan aktivitas berjalan dengan baik, saya kira nggak ada masalah mungkin buat para pembayar pajak pun tidak keberatan. Jadi saya kira harus dipertimbangkanlah korelasi waktu yang tepat gitu loh. Jangan terburu-buru terkesan karena waktunya mendesak sehingga harus taken perjanjian keputusan ini sehingga rakyat menjadi semakin susah untuk pikirkan tersebut. Terima kasih. Iya, penetapan batas atas batas bawah pajak ya, yang tadinya jawabannya sekian lalu naik jadi sekian,
itu di saat krisis ekonomi seperti saat ini dan ada wabah penyebaran COVID-19, bagi masyarakat itu mungkin bisa sangat memberatkan ya, karena kehidupan sehari-hari masyarakat itu sudah sangat sulit saat ini, di mana krisis ekonomi sebetulnya sedang terjadi dan bukan ekonomi pertumbuhan naik, itu yang di atas orang yang menengah ke bawah semua rata-rata negatif turun, dan pasar masih sepi buat penjualan barang dan jasa bagi para pedagang-pedagang atau pelaku usaha, sehingga kemungkinannya bisa memberatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan pajak ya, ada kenaikan atau tidak, itu kalau bisa dikelola yang benar, jangan dikorupsi, apalagi sampai korupsi bancakan. Kan sudah beberapa orang ditangkap, guys Sambudan dan lain-lain, ada lagi yang menyusul. Itu membuktikan kalau pengelolaan pajak di Kemenkeu, karena saya dulu gak pensiunan pajak juga ya, tapi pensiun di tahun 2011, dan ini penuh dengan kemungkinan praktek korupsi kalau mau diusut benar-benar. Jadi pohon pajaknya harus benar, jangan cuma ngumpulinnya doang, lalu dari masyarakat mengutinya dong dari rakyat lalu pengelolaannya tidak benar. Yang kalau penuh korupsi bajakan sama juga bohong, itu tidak masuk ke kas negara yang besar, hanya sedikit jadinya. Dan ini utang negara sudah tambah banyak, 6 ribuan triliun loh, masa mau utang lagi? Dan ini rekrutmen orang pajaknya juga harus jujur, jangan sembarangan gitu ya. Lagi pula kan selama ini rakyat mengharapkan itu dari uang pajak bisa hidup sejahtera. Nyatanya rakyat saat ini banyak yang tidak sejahtera, masih kurang lebih ratusan juta rakyat. Ini harus dirubah dan kemungkinan harus dapat berubah karena rakyat sudah tidak tahan lagi. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tambahkan aja, kita ini kebalikan sama negara Australia atau yang lainnya, negara maju ya. Mereka kalau sangat khawatir kalau harga properti mereka kan naik nih, bahkan akan berdampak pada mata uang mereka ya. Kalau di kita asal bisa naikin aja. Jadi sekarang harga properti kita sama di Amerika sama di negara maju yang lainnya sama harganya. Buat apa kita investasi lagi di sini properti? Bahkan yang punya banyak properti itu akan hancur, dia akan dijerat pajak nanti. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Kalau lagi begini ekonomi lagi susah sih, sebaiknya jangan dinaikin PBB, apalagi 2 kali lipat ya, bahaya sekali ya, kasihan rakyat ya. Apa tuh pajak itu ditingkatkan, itu mendingan barang-barang konsumsi yang impor tuh yang udah bisa dibikin di Indonesia, barang Indonesia juga dilindungi dari produk impor, itu dinaikin 2 kali lipat, boleh dah, 100% juga boleh pajaknya, supaya melindungi industri dalam negeri. Terus PPN plastik atau yang bisa menyebabkan polusi itu ya, misalnya yang menyebabkan penyakit juga kayak minuman bersoda, nah itu boleh tuh yang gitu. Kalau untuk PBB sebaiknya jangan, karena lagi banyak yang susah, banyak yang sepi, itu aja. Makasih. Iya, kalau menurut saya sih ya jangan dulu deh ya. Maksudnya masih ada cara lain yang mungkin bisa untuk menaikkan pendapatan pajak daerah itu, karena kalau PBB ini kan pajak daerah ya, karena susah juga ya kalau misalnya kenaikannya segitu besar. Memang disebutkan kalau itu maksimal, tapi ya pasti orang akan cari yang maksimalnya ya untuk daerahnya. Jadi kalau menurut saya sih ditunda dulu aja, dan nanti kalau memang sudah benar-benar melandai dan memang sudah ekonominya udah jalan, baru dinaikin lagi gitu loh. Maksudnya bukan dinaikin lagi, maksudnya baru dinaikin, karena masih belum jelas juga ya. Mungkin kalau memang semuanya berjalan lancar, mungkin tahun 2023 mungkin gitu. Terima kasih. Anggota DPR mensahkan undang-undang naikkan PBB ini memang berat gitu loh. 4-5 tahun yang lalu Ahok juga gitu, si Basuki Cahayapurnama itu pajak kendaraan pajak berganda, itu PBB dinaikkan. Jadi memang berat. Dulunya kita bayar PBB bisa 25 juta, sekarang bisa 60 juta, masih naik lagi, ya berat gitu loh. Memang nggak ada cara lain lagi gitu loh. Apalagi sekarang kan gimana ya, rumah-rumah juga susah dijual gitu loh, harga mobil juga jatuh gitu loh, harga mobil second. Jadi memang berat bagi kita, gimana dia mensahkan buat naikkan pendapatan pajak PBB gitu loh. Dan itu berat gitu loh. Makasih. Jadi kalau kita ingat dulu, kalau Pak Ahok menjabat, dia menghapuskan PBB yang 1 miliar, lalu target berikutnya yang 2 miliar. Jadi PBB ini contoh pajak penjajahan menurut beliau. Nah sekarang malah dinaikkan. Jadi ya kita sebagai rakyat bisa menilailah mana yang memang bekerja untuk rakyat. Itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.